Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis, akhi fillah Al-Ustadz Wahyuddin beserta keluarga, juga hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Subhan Hashim, ada Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ada juga yang baru saja tiba Kiai Haji Yusran Hussein. Beliau yang sedang berduka hadir juga di tempat ini, baru saja ditinggal oleh istrinya. Kita doakan mudah-mudahan istri beliau ditempatkan di tempat yang mulia dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Al-Fatihah. Hormat dan takzim saya juga saya haturkan untuk seluruh jamaah hadirin dan hadirat, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu risalah kecil judulnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu, cinta kepada Nabi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi, diuraikan dengan panjang lebar berdasarkan fakta sejarah dari generasi Islam yang pertama, yaitu generasi para sahabat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran lewat pujian As-Sabiqunal Awwalun minal Muhajirin wal Ansar. Risalah itu mengungkap tentang bukti orang yang cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita masuk ini. Ada 4 bukti orang cinta kepada Rasul berdasarkan perilaku para sahabat. Yang pertama, hirsun ala ru'yatihi wa suhbati. Bahasa bebasnya kangen gitu, Bu. Bu, rindu, kangen. Kan orang kalau gak demenan bawaannya kangen aja. Kan kita waktu muda pernah ngerasain ya, kalau lagi dedemenan bawanya kangen aja, kangen. Jangankan misah lain negeri, kealingan pintu kangen. Yang kedua, imtithalu awamirihi wattinabu nawahihi. Bersedia untuk senantiasa menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dibuktikan dengan kesetiaan dan kepatuhan. Yang ketiga, nasru sunnatihi waddubbu anis syariah. Membela sunnahnya dan mempertahankan ajarannya. Dan yang keempat, badlun nafsi wal amwal dunar rasul. Bersedia berkorban jiwa raga, harta benda untuk membela Rasulullah. Itu yang ada faktanya dari perilaku para sahabat generasi Islam yang pertama. Kita bisa meniru ini 25% saja sudah hebat, Pak, kita ini. Sebab kalau ngomong berkorban untuk Islam ya masih kita belum tentu bisa semua kita ini. Berkorban untuk dunia habis-habisan orang. Berkorban untuk mendapatkan dunia segala taruhan dibuat. Tapi untuk agama belum tentu. Nggak usah jauh-jauh lah. Emak-emak nih kalau anaknya mau kuliah walaupun ongkos nggak punya, kalung satu-satunya bisa dijual, betul? Anting bisa dijual, betul?
Tapi mohon maaf kalau sama guru ngaji, di mana ada emak-emak jual anting-anting buat bayar ustad, sampai budak kagak nemu, gitu kira-kira. Lagi yang teriak-teriak pakai angkat tangan, pakai takbir, siap berkorban untuk Islam, nyawa taruhannya, boro-boro nyawa ente, nyawa kambing aja dulu ada nggak pernah ngasih. Ada yang begitu. Maka kita gairahkan terus ini agar kita benar-benar mampu mewujudkan bukti itu, bukti cinta kepada Nabi. Ya. Dan diantaranya adalah min alamatil mahabbah al-mutaba'ah, al-ittiba wal iqtida. Bukti orang cinta kepada Nabi itu adalah mahabbah itu. Buktinya adalah mutaba'ah, bersedia ngikutin Nabi. Dengan makna ittiba wal iqtida, mengikuti ajarannya, melakukan dan menjalankan seluruh ajaran yang Nabi sampaikan kepada kita lewat lisannya para ulama, ilmunya para ulama. Sam'an wa ta'atan, dengan segala kekurangannya kita sadari itu. Dan kita berusaha juga untuk meniru, meneladani, mencontoh. Apa yang kita contoh? Akhlaknya. Ajarannya kita ikuti, akhlaknya kita teladani. Gitu bahasa sederhananya, ya Bu ya. Ya Bu ya. Ajarannya kita ikuti, kita jalankan, akhlaknya kita contoh. Lalu kalau mengetahui akhlak Nabi bagaimana? Terjawab oleh jawaban Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasul, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Jadi maksudnya apapun yang ada di Quran berupa perintah, anjuran, Nabilah orang yang paling sempurna melakukannya. Apapun yang berupa larangan dalam Quran, Nabi juga yang paling sempurna meninggalkannya. Maka kesempurnaan agama kita itu ada pada keteladanan kita kepada Rasulullah, kemauan kita untuk ngikutin Rasul, perilaku-perilaku keseharian kita, sikap, tindak dan perilaku kita harusnya berpadanan kepada perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara akhlak Nabi Quran, paling gampang pada akhirnya kemudian kita timbang perilaku dan perbuatan kita sejauh mana berkeselarasan dengan Quran itu. Dalam hal ini ada analisa menarik dari seorang ulama besar, As-Sayyid, seorang ulama Syekh Hatim Al-Asam itu ketika dialog dengan gurunya yang telah belajar kepada Syekh Syakik Al-Balkhi selama 32 tahun, ada yang bilang 36 tahun dia berguru. Ketika ditanya oleh gurunya, apa yang sudah kau dapatkan dari aku? Sahibtani muddatan famada ta'allamta, kamu sudah membersamai aku segitu lama, apa yang sudah kau dapatkan, apa yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau peroleh dari aku selama 32 tahun? Jawabannya sama niata masaila, 8. Ngaji 32 tahun cuma dapat 8 masalah. Kaget gurunya, ngapain aja ngaji 32 tahun cuma dapat 8. Saking herannya gurunya suruh sebutin itu, apa saja yang kau maksudkan. Ternyata begitu disebutin 1 sampai 8, gurunya terkagum-kagum. Bahkan saat itu juga gurunya menyatakan, al-an ana tilmiduk, sekarang ini saya adalah murid kamu. Kayak nggak ngerti ini romannya, saya ajak ngomong. Saya kan lama jadi guru, jadi tahu kalau orang yang ngerti apa kagak. Udah ngerti kagak ngerti, saya terusin aja lah. Jadi saking hebatnya tuh pencapaian 8 poin ini, gurunya kagum sampai bilang gurunya, kalau gitu yang pantas jadi murid sekarang bukan kamu murid aku sekarang menjadi muridmu.
Itu semuanya analisa perilaku manusia yang dikomparasi dengan Quran. Nenek ngerti gak komparasi? Dijadikan sebagai bahan perbandingan sesuai apa enggak dengan Quran. Ternyata kita bongkar, nggak usah banyak-banyak, dari 8 3 aja ini malam kalau selesai lumayan. Saya tergantung yang dengerin, kalau kuat saya tuntas sampai 8, kalau nggak sanggup ya paling saya sampaikan 1 atau sedang 3 dah ya, gimana ntar aja lah. Tapi begini, kita damai dulu sebelum saya nanti paparkan, jangan sepotong-sepotong ngaji itu ya. Kalau yang mau pulang dah sekarang dah. Takutnya ketika saya paparkan yang 8 poin ini ente pulang, mohon maaf ini mah saya nggak bertanggung jawab apa yang terjadi di tengah jalan. Ya urusan ente. Masa saya mau ngintilin ente yang pulang, betul? Bahasa dalang itu. 1. Ra'aitun nas yatahasadun. Kata Syekh Hatim Al-Asom, saya ngelihat orang itu di mana-mana itu satu sama lain saling hasud. Tahu hasud, Bu? Apa? Dengki. Tahu dengki, Pak? Apa? Iri. Nah, iri bukan siri. Ini orang kita kadang-kadang pakai bahasa Arab tapi salah kaprah. Syirik itu menduakan Tuhan. Itu syirik. Kalau nasib kita, nasib orang lalu bandingin nasib, nggak suka sama nasib orang, itu namanya iri. Apa itu iri? Dengki. Apa itu dengki? Ini saya belum tanya. Jangan manyun aja lo. Apa itu dengki? Iri. Apa itu iri? Dengki. Apa itu dengki? Hasud. Tamanni zawal nikmatil ghair, selalu ngarep nikmat orang hilang, kagak demen sama orang yang punya nikmat lebih baik daripada dia. Gambaran paling konkretnya gini deh, tetangganya makan bandeng dia ketulangan, itu dengki namanya tuh ya. Tetangga beli motor dia beli Paramek, tetangga nempatin rumah baru dia masuk rumah sakit. Ada orang dengki? Ada. Oh, kalau bicara ada, kayaknya di sini semuanya punya potensi. Beneran. Kenapa? Memang nggak gampang menerima kenyataan nasib orang lebih baik dari nasib kita. Ini penyakit ini. Penyakit itu kan sebenarnya kronis di manusia ada 4, Pak. 1, pelit. Pelit ini penyakit orang kaya. Ada spesialnya. 2, ya kalau orang susah masih mau pelit aja, kapan kayanya ente. Saya balikin kata orang susah, saya juga mau sedekahkan, kan saya susah. Saya mah pantasnya dapat sumbangan. Saya bilang, lu makanya susah mulu hidup karena nggak pernah mau sedekah. Ya kalau ada gue saya mau, Ustadz. Lu susah aja pelit, gimana kaya? Saya balikin begitu. Pelit penyakit orang kaya, zolim penyakitnya penguasa, curang penyakitnya tukang dagang, hasud penyakitnya ustad. Ustad nggak bisa korupsi, nggak bisa curang, apa yang dicurangin? Saya mau korupsi megang mic tiap malam, mana bisa saya korupsi mic ini kelihatan, nggak bisa. Jadi ustadz ada yang hasud, wah itu penyakit itu, Pak. Makanya kalau kita ngomong umat ini harus guyup, umat harus bersatu, gampang. Asal ustadznya hatinya nyatu juga umatnya rempuk urusan. Ini bikin susah kan, kadang ustadznya susah pada akur ini.
pada kia aja. Dia kata dia. Ntar sama jamaahnya ngomong begini, nyono ngomong sama jamaahnya begitu. Ustad dua kagak akur. Ini yang ribut, yang bertengkar, yang kagak akur bukan cuma dua. Ustad ini punya jamaah 200, yang ini punya jamaah 200. Itu yang kagak akur berapa orang? 402 ke sekolah. 2 kemendannya. Kagak dihitung main dia biang keroknya. Lah Romanya seneng banget dibilang Ustadz Dengki. Ente rusak itu berarti. Saya ngomong begitu maksudnya begini, Ustadz saja yang ada ilmunya, kiai aja yang paham, masih kena penyakit itu, apalagi potongan orang model kayak kita. Gitu maksud saya. Ente mah kagak kena dibilangin Romanya, tuh gua bilang apa. Romanya seneng banget Ustadz disalahin. Ini dengki kita semua punya kok nih. Terus perilaku kayak begitu yang dimiliki dan dilakukan oleh banyak orang, apakah di Islam itu ada ruang yang membolehkan kita untuk iri sama nasib orang, dengki dengan punya orang? Apa ada pembenarnya? Ternyata kata Syekh Hatim Al-Asom, justru yang aku dapatkan dalam Quran ayat yang berbunyi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan di antara manusia. Allah yang punya hak prerogatif. Allah yang menentukan orang per orang. Allah yang telah mengangkat sebagian, merendahkan sebagian, mengayakan yang lain, mengurangi yang lain. Itu haknya Allah. Jadi nasib kita ini sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, dan itu tanpa intervensi kita sama sekali. Sudah nasib kita udah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa kalau begitu? Percuma ente dengki, percuma ente mati-matian ampe ngomporin orang, nasib ente tetap bakal begitu, nasib dia juga bakal begitu, kagak akan berubah. Emang pernah ngeliat orang dengki sama yang dengki nasibnya bertukar begitu? Pernah? Agak. Dan orang kalau dengki bukan saja ngerusak agamanya, ngerusak imannya, itu ngerusak awaknya dewe. Orang kurus bagaimana, orang dengki bagaimana mau bahagia coba? Orang yang punya mobil dia yang kepikiran. Orang punya pakaian bagus dia yang mikirin. Ini kadang-kadang kondangan ngeliat rumah bagus di jalanan, dia bilang, saya rumah gede banget, itu ngepelnya bagaimana? Lah rumah orang dia pikirin ngepel pentolo ya. Lah biarin amat dia yang punya rumah. Lah ngapa sih yang pusing? Ada emak-emak begitu, ada. Orang mobilnya banyak, rumahnya gede. Si bapak begitu lewat, gua bingung nih orang, bayar pajaknya apa gimana ini? Lah biarin amat dia yang punya tanah, dia yang punya mobil, ngapa sih yang mikir? Kepo banget jadi orang. Yang Nabi ajarin sikap hidup itu pertama adalah terima pemberian Allah, yang disebut dengan qanaah. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa khana. Beruntunglah orang yang mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah, ini kita yang termasuk dapat hidayah. Alhamdulillah. Modal utama udah punya. Yang kedua, wa kana aishuhu kafafan, hidupnya cukup, wa qana'a, dan dia merasa cukup. Itu yang penting, Bapak. Hidup berkecukupan, kemudian kita memang kalaupun kurang bisa merasa cukup, itu yang penting. Kalau udah begitu nggak akan dengki sama orang, bodoh amat. Lu mau naik kapal kayak mau terbang naik burung kayak bodoh amat, nggak ada urusan. Ini mah Roman yang ngerumpiin nasib orang, nasib orang.
Ada yang satu beli mobil, jangan tak gue mah curiga ini jangan-jangan ngepet ini, ya. Emang dasar dengki aja ente, kenapa urusannya? Kalaupun dia nyolong, dia korupsi, dia yang bakal dihukum, bukan ente. Kenapa ente yang pusing? Sampai ke bawah tidur, susah pules. Makan kagak enak. Ujungnya kan makan awak jadi kurus. Salah satu tanda orang dengki kurus. Coba tengok kiri kanan. Mohon maaf, yang kurus mohon maaf. Bukan berarti orang kurus itu dengki, bukan. Aslinya gemuk tapi suka mikirin nasib orang, akhirnya jadi kurus. Kalau kurus gemuk mah tergantung orangnya, Bu, tulangnya. Orang kalau tulang lempeng, biar makan 3 piring lolos saja. Kalau tulangnya rada beliku itu 1 piring aja gemuk. Gitu. Saya gambarin orang dengki nggak akan pernah bahagia itu hidupnya itu. Bukan memperbaiki nasib dia, malah sibuk sama nasib orang. Hidup ini udah dicatat sama Allah, ditentuin sama Allah. Jadi udah nggak usah ngelihat nasib orang. Kalaupun kita lihat nasib orang yang lebih buruk dari kita yang Nabi suruh. Unzur ila man asfala minka, lihat orang yang nasibnya tidak lebih baik dari kamu. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk bersyukur. Alhamdulillah kita punya rumah cuman 1 kotak. Karena teman kita seumur-umur ngontrak. Kita masih mending kagak bayar kontrakan. Ente yang ngasih ngontrak, bersyukurlah, alhamdulillah masih bisa bayar kontrakan. Di sana masih ada orang yang tidur di kolong jembatan, kira-kira begitu. Betul? Itu. Makanya jangan suka ngeliat ke atas mulu, Bu. Hello, nih ibu, nih saya sengaja di sini ngomongnya. Ini urusan di emak-emak nih. Lah dia mah apa aja suka ngelapor sama lakinya sih. Bang, nah orang-orang mah bang udah pada begini bang, dia mau pada begitu bang. Lah ngapain mang? Gue kayak polsek, daporin mulu. Ya coba bang kayak orang-orang bang. Kata lakinya kan nasib beda-beda neng. Alah abang mah kalau ngomong kayak orang bener. Iya sabar apa neng, sabar. Belum mau ayahnya. Hidup memang begitu. Ntar gue ada wayanya mah, insya Allah. Lah abang. Dari dulu ngomongnya sabar. Emang aja abang jadi laki tolol kan jadi orang. Orang-orang pada pinter nyari duit bang, kayak abang bego kan jadi laki. Akhirnya lakinya aja omelin. Gara-gara bandingin nasib dia dengan temennya. Bisa terjadi nggak begitu? Bisa. Yang penting mah syukuri apa yang ada. Pertama terima, ridho. Maka kuncinya apa? Wardo bima qasamallahu lak takun agdan nas. Ridholah dengan pemberian Allah apa adanya, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Pulang dari sini, saya yakin dan saya jamin ada di sini semua. Pulang besok pagi atau malam ini juga, kalau pakai ini dalil dari Nabi, insya Allah kas malam ini kita semua jadi orang kaya. Maksudnya mentalnya, mental kaya. Iya. Lah kaya kan nggak kedungu-nunggu punya duit banyak, Bu. Yang penting mah hati lapang. Kata Nabi kan begitu, laisal gina an kathratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukan kaya duit, kaya harta, tapi kaya hati. Hati yang bisa sabar kalau lagi susah, hati yang bisa syukur kalau dapat nikmat. Itu yang keren. Hati yang bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang optimis dan positif melihatnya. Ini kan mendingan jadi orang susah jadi rajin ngaji. Alhamdulillah. Pengalaman saya di pengajian di mana aja, tablik akbar pengajian, nggak emak-emak, nggak ibu-ibu, nggak yang mana-mana. Pengajian tuh jamaahnya kan umumnya orang susah mulu, mau orang kaya. Orang kaya mah Sabtu begini udah ada di mana tahu. Kita orang nggak punya modal jadi di rumah mulu. Ada mulu dan alhamdulillah. Lumayan dapat makan gratis. Lah. Itu hiburan. Alhamdulillah.
pakai kacamata positif aja. Bayangkan kalau kita jadi orang kaya, belum tentu mau duduk di sini. Tapi kan ini ada orang kaya di sini. Orang kaya kalau masih rajin ngaji itu top, di atas top sudah. Hebat. Kalau orang susah ngaji biasa. Betul. Ini kalau tinggal di Pondok Indah nggak bakalan mau main hadroh. Anak sultan mau nggak main hadroh? Kagak mau. Iya, ini bentabok namanya ini. Gitu. Ngapa jadi banding-bandingin nasib orang sih ya? Nggak boleh, makanya jangan suka bandingin nasib orang. Kuncinya tadi apa? Ridho. Bu, kalau udah ridho sama nasib kita, pasti bahagia kata Nabi. Bahagia. Asal jangan ngelihat nasib orang, itu aja pegel. Jangan ibu bilang sama saudara ibu, enak lu mah, laki lu mana kaya mana ganteng. Belum tentu dia yang lakinya ganteng kaya hidupnya lebih bahagia dibandingkan ibu yang punya suami udah miskin tapi jelek. Udah miskin jelek, itu lebih dekat bahagianya asal punya sikap apa? Ridho. Coba bayangin, yang punya suami udah kaya, ganteng, kagak pulang seminggu, nah lo stres nggak emak-emaknya? Tuh pikiran udah kacau tuh. Laki gua mampir di kampung mana aja nih pintu janda kebuka semua, stres. Udah ganteng, kaya, coba punya suami udah miskin, jelek. Jangan ke seminggu juga nggak pulang, 3 bulan nggak pulang, ibu mungkin gemuk. Lebih dekat bahagianya. Agak percaya kok dibilangin. No, yang kaya, yang duitnya banyak, rumahnya tembok pengen tinggi-tinggian supaya maling kagak masuk, masih takut kehilangan juga, miara satpam. Nggak cukup satpam, anjing dipiara. Kita mah masya Allah pagar aja doyong kita nggak dandanin. Kagak pernah mikirin maling, kita mau doa amat. Lebih tenang siapa coba? Lebih tenang siapa? Petani di kampung pagi-pagi habis sholat subuh dia wiridan, dia zikir, matahari terbit, bininya nganterin kopi hitam dengan goreng singkong sambil ngundut rokok. Dia hirup kopi hitam, dia makan itu singkong goreng sambil memandang alam semesta, indahnya luar biasa. Sementara si kaya yang ada di rumah mewah, begitu bangun tidur pagi-pagi dia dapat informasi dolarnya turun, suku bunga naik. Dolar turun, suku bunga naik. Anjlok dia punya saham. Boro-boro mau ngopi, muntah bisa urusan. Jangan ngebayangin bahagia dengan kelimpahan. Adanya di sini. Bisa menerima apa adanya, qanaah dan ridho. Dan yang kedua, yang ketiga, kita mesti jadi orang yang tahu diri. Kalau pengen bahagia kuncinya tahu apa? Maksudnya tahu diri. Ibu kudu tahu diri. Kalau emang udah tawan susah, jangan banyak kepengenan, itu aja udah. Kan orang miskin tuh menderita kan gara-gara nggak tahu diri. Apaan aja dia pengenin, mampu kagak. Itu yang bikin susah. Ngaji orang punya kudungan baru aja tanya pengen. Apaan aja yang orang punya aja pengenin. Ya. Makanya rumus dan dari Nabi pola hidup itu, ente nggak perlu punya uang miliaran untuk bisa bahagia. Kalau ente tahu diri kita, udah kenal diri kita, di mana kekuatan dan kelemahan kita, Nabi itu punya rumus ngajarin kita ini menjadi orang yang paling kaya. Mau saya sampaikan ini, mau saya kasih tahu. Turunin dulu ekspektasinya. Wah, nenek bingung ekspektasi.
turunin tuh standar pencapaiannya, turunin, jangan tinggi-tinggi. Memang tibang kuli ya umpama gitu ya, memang serabutan, jangan pengen menghayal pengen beli Rolls Royce, jangan pengen punya HP, emang sanggupnya HP yang 1 juta, pengen ngarep punya Apple 17, ketinggian, turun ekspektasinya. Jangan pengen jalan-jalan ke Bali, nggak usah, turunin. Apa kata Nabi? Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapapun kamu, kata Nabi, berada di wilayah yang aman. Ini kampung aman gak ini? Saya tahu kampung ini aman, ibu nggak tahu, saya udah pernah kesini bu. Ini kampung aman, insya Allah. Di sini naruh sendal jelek mah hilang. Kalau cakep sih belum tentu aman. Udah modal 1. Yang kedua, mu'afan fi badanihi, badan sehat. Sehat kan? Gampang ukur sehat mah, asal makan nambah juga sehat, udah gitu aja. Standarnya itu. Nah yang ketiga, nggak usah punya uang miliaran kalau pengen bahagia, kata Nabi. Indahu qutu yaumihi, dia punya modal untuk hidup hari itu. Ini malam nih, buat sarapan besok ada, makan siang ada, makan malam ada. Udah, orang yang punya segitu aja bandanya, nggak usah banyak-banyak. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka sama seperti orang yang diberikan kelimpahan dunia dengan segala kemewahannya. Begitu kata Nabi. Jadi mau bahagia cukup banyak, asal besok buat makan ada juga, buat beli nasi uduk spring mentung ada, buat makan siang ada, makan sore ada. Ya udah segitu aja, jangan jauh-jauh. Ini kan parahnya nih, Lebaran masih lama, kenapa dipikirin sekarang? Ini yang jadi masalah. Lebaran masih 6 bulan lagi, cing. Kenapa udah diotakin? Hidup aja belum tentu. Yang kawan kita mah nyemting besok doang, lusa aja nggak usah. Kenapa? Kan belum tahu hidup apa kagak. Gitu. Segitu doang yang Nabi ajarin, gampang jadinya ngatur hidup. Dengan cara semacam itu Nabi ngajarin kita menyederhanakan masalah. Karena hidup ini menjadi rumit kalau kita timpalin. Karena dasarnya dunia ini memang kerumitan. Ad-dunya darul bala, la yatamatta'u fiha illal ahmaqul magrur. Dunia ini tempatnya susah, tempatnya bala. Nggak ada orang mau senang terus-terusan kecuali orang idiot yang tertipu. Orang cerdas paham banget, hidup ini dinamis. Hidup ini bagaikan roda berdati. Kadang dia muter, kadang ada di atas, kadang di bawah. Cuma memang kadang-kadang kalau lagi di bawah romanya roda kagak muter-muter, itu aja. Tuh, paham? Turunin ekspektasinya, turunin standarnya, jangan ketinggian. Memang belinya sanggup beli dasternya 50.000, ya udah pakai 50.000. Jangan pakai mesin di online yang 500.000. Ujung-ujungnya mah suami kagak mesra, jadi berantem mulu. Makan kagak enak, kagak ada senang-senangnya hidup. Betul? Nah, yang keempat, jangan suka mau tahu urusan orang, kepo. Lu juga tahu singkatnya kepo apa? Ngucap sih bisa, tahu nggak kagak? Apa lu? Gak tahu. Udah bahasa kita aja pengen tahu. Nggak ada gunanya bu, yang bukan urusan kita jangan suka diurusin, betul? Nih ibu-ibu jangan suka ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tanggamu. Layani suamimu bagaimana, urusin anak-anakmu. Cukup itu jalan menuju surga Allah. Jangan suka ngurusin rumah tangga orang. Dan nanti yang punya masalah juga, jangan suka nyebar-nyebar masalah sama orang. Pagi-pagi udah masang status. Orang lain kagak tahu masalah, jadi tahu masalah. Orang udah tahu masalah kita mau bantuin.
Orang diajak senang mau, diajak susah mau ogah. Bestinya nih besti yang jalan bareng, pagi-pagi baca status temennya ngeluh kesusahan, kata bestinya, emang lu doang, gue juga gitu kata bestinya nih. Kata temennya yang memang rada kurang akur hatinya, jalan mah suka bareng tapi hati suka mencah aja, adanya begitu ada. Begitu baca status temennya kagak enak, apa dia bilang, lu rasain, nggak ada yang nolongin. Kalau punya masalah cukup adukan kepada Allah Subhanahu, ngomong sama Allah, tembus tuh jalur langit tuh. Terus ini ceramah ada bakat tukang parkir ente. Nah tuh nasib, jangan suka membandingin nasib kita dengan orang. Buang tuh kedengkian, kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati kalian dengan kedengkian. Karena hasud itu fa innal hasada yakulul hasanat, dia menghancurkan seluruh amal ibadahmu. Kama takulun narul hatoba, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jangan kita sudah berkali-kali haji, jangan-jangan kita berulang-ulang umroh, jangan kita sering sholat tahajud, jangan-jangan kita termasuk ahli sholat duha, tapi kita dengki kepada orang, itu bisa melumatkan seluruh amalan kita, pulang hampa tangan kosong, yang ada hanya dosa dan kesalahan. Naudzubillah. Ringankan beban hidup dengan menghilangkan kedengkian. Yang kedua, ra'aitun nas yata'adun, aku melihat manusia di mana-mana senang bermusuhan. Lalu kata Syekh Hatim, summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku melihat sebagai bahan perbandingan di dalam Al-Quran, ternyata Allah berfirman, ayatnya bunyinya diantaranya begini, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh. Kan begitu ayatnya. Maksudnya apa? Ini kok kenyataannya yang Allah suruh kan kita musuhan sama setan, tapi kenyataannya kenapa kita suka musuhan sama manusia? Ini kan kontra, apa? Nggak sesuai. Manusia itu dalam bahasa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13 itu konstruksinya adalah tentang ukhuwah, tentang bersaudara. Bahkan dengan menggunakan kalimat innama, Allah declare itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sejatinya adalah orang yang mau bersaudara. Jadi manusia itu saudara, Pak, bukan musuh. Nih saya nih, walaupun malam ini mungkin ada yang baru ketemu saya malam ini, ibu baru ngeliat saya malam ini, sebenarnya kita ini saudara semua. Minimal kita saudara sebangsa, minimal kita saudara setanah air, dan pastinya kita saudara dalam iman. Betul. Mungkin juga ada yang saudara beraya sama saya, mati obor, nggak ketahuan. Tapi atas nama Islam dan iman kita dipertaruhkan kualitas iman kita pada sejauh mana kita mau merajut dan membangun persaudaraan dengan siapapun dalam hidup ini, bukan bermusuhan. Just kalau begitu, kalau ada orang sini merasa hidupnya kurang bersemangat kalau nggak punya musuh, Allah udah siapin musuh abadi buat ente. Siapa? Siapa? Setan. Ini suka terbalik kita, sama orang kita musuhan, sama setan bekawan. Nggak boleh ada beda dikit aja romannya udah musuhan. Ini orang kagetan namanya. Biasa aja kali. Apalagi urusan agama ini kadang-kadang saya prihatin, kelompok sebelah ngaku paling benar, lalu kita semua yang mulu dan lainnya salah semua, sesat, dimasuk neraka kata dia. Yang berhak masuk surga cuma dia doang kata dia. La ilaha illallah romannya. Pendapat dia kayak begitu, dia rusak semangat persaudaraan dengan mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan dia. Mau kita, dia nggak mau mulu dan nggak apa-apa, kita nggak paksa. Dia silakan pakai pendapat ulamanya yang tidak membolehkan maulid, betul. Sementara kita kan punya dalil. Kalau dia bilang nggak ada dalilnya mauludan,
Kita bisa bantah sama mereka. Kami mau muludan, kami punya dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ya udah, lu nggak ada dalilnya, diem. Ini gua punya dalilnya, lu jangan ngaduk-ngaduk gua, begitu. Ribet masih romannya. Kan asik Bu kalau begitu ya. Bahasa sononya nih, ini bahasa keren Bu, bahasa keren ilmiah. Nattafiku fi mattafaqna wa na'tadiru fi makhtalafna. Kita bisa menyepakati sesuatu yang memang disepakati, kita bisa bekerja sama untuk perkara yang disepakati, dan kita saling memaklumi untuk perkara yang berbeda. Kan asik begitu, betul? Jadi nggak rusak sejarahnya, nggak rusak persaudaraan kita, hanya gara-gara berbeda, biasa aja. Orang kalau kagetan sama perbedaan berarti belum siap hidup. Kenapa begitu? Karena fakta kehidupan kita ini lahir ke muka bumi ini dari dua unsur yang berbeda. Nih saya ini lahir ke dunia karena teman hidup bapak saya seorang perempuan, yaitu emak saya. Betul. Ibu lahir ke dunia karena temannya ibu-ibu, teman dari ibunya ibu, laki-laki, yaitu bapakmu. Karena pertemuan laki dan perempuan, dua jenis yang berbeda, lahirlah kita. Begitu kita hidup, nggak usah kaget kalau ada perbedaan. Toh kita lahir dari dua yang paham begitu? Ya udah, kan asik bersaudara gitu, jangan ribut mulu. Ini kadang-kadang boro-boro sama teman salah paham sama saudara sendiri, berbuat warisan. Ada yang begitu, ada. Dari lebaran Syawal ketemu lebaran Haji, lebaran monyet, masih manyun aja. Kata dia, gue sampai mampus juga gogah, sampai mampus taruhannya. Padahal ayatnya innamal mu'minuna sampai Allah tuh kasih aturan supaya kita bisa bersaudara. Itu ada juklak juknisnya. Dalam Al-Quran tuh ada ayat 12, ayat 11 dan 12 itu ayat panjang kalau dibaca tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, itu kan tuh. Jadi ada 6 pantangan nih Bu, kalau pengen bersaudara, pengen akur nih kampung nih, pengen diberkahi rahmat turun, jaga persaudaraan. Ya, hilangkan konflik yang ada. Salah paham biasa, sudah saling memaklumi saja. Betul? Bener nih? Benar. Betal betul. 6. 1, jangan suka ngeremehin orang. Ngapa melotot? Lihat aja yang melotot, serem saya sendirian sini. Jangan suka ngeremehin orang Pak, semua orang punya peran. Mohon maaf, orang kaya boleh berharga di tengah-tengah masyarakat kita, tapi jangan kira orang susah nggak ada harganya Pak. Semua punya peran. Tuh orang kaya bisa bahagia karena ada orang susah yang disuruh-suruh. Dia bisa bangun rumah yang mewah juga, duit dia boleh punya, tapi kerjaan nggak bakalan mampu dia ngangkutin batu. Yang mau ngangkutin batu ngaduk semen pasti orang susah. Makanya orang kaya jangan suka ngeremehin orang susah. Yang susah juga jangan sewot aja ngeliat orang kaya ente. Masing-masing punya peran. Nih laki-laki betapapun hebatnya, gagahnya Pak, jangan suka sombong Pak. Hidup kita nggak akan ada enaknya kalau nggak ada dia nih. Asal tahu aja nih, ini yang bikin enak dia nih. Makanya kan kita sadar dia yang bikin kita enak, makanya kita kadang-kadang ketemu dia langsung goblok kita. Bener, saya berani bilang. Kenapa kita? Jenderal bintang 4 sekalipun, ulama kaliber, profesor, udah gak ada gelaran akademis lebih dari itu. Kadang kalau ketemu yang begini mak, langsung plek aja. Kenapa sih bilang goblok? Kita yang nyari duit susah payah, kita yang nyari, udah dapat dia yang makan. Kita yang nyari segah mati, dia beli baju, kita boleh nyari. Kita nyari, kita bikin rumah, dia tinggal lempatin. Rumah tinggal lempatin, baju tinggal pakai, makanan tinggal gegares. Coba, kan harusnya dia yang takut sama kita.
Kenapa kita yang takut sama dia? Kalau bukan goblok apa namanya coba ayo. Makanya jangan bilang perempuan makhluk lemah. Siapa berani bilang perempuan makhluk lemah? Sembarangan. Jangan remehkan perempuan. Puas. Puas. Ibu juga harus tahu jangan sembarangan. Suami ibu ini laki-laki, walaupun sekarang ini katanya perempuan sudah mampu mencapai kesejajaran lewat gerakan kesetaraan gender, ini membalas dendam sejarah mungkin. Mulai hari ini kita abaikan laki-laki, nggak akan pernah bisa. Betapapun kau hebat dan kuat, kau tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari laki-laki, karena kau butuh perlindungan dan kasih sayang laki-laki. Hidup laki-laki. Puas. Jangan meremehkan, semua orang punya peran. Betapa pentingnya ulama, betapapun pentingnya ustadz, kiai, umpama penting di masyarakat, penting. Tapi kan bukan cuma dia yang penting, orang awam juga penting. Karena kiai berguna kalau ada orang awam. Siapa yang diajar coba kalau kiai semua? Nih saya ceramah, mentang-mentang ceramah lagi saya merasa hebat. Saya merasa berada di atas bapak ibu semua. Songong saya. Kenapa? Yang butuh itu Pak, kalau udah begini, itu saya butuh bapak, saya butuh ibu. Coba saya teriak-teriak sendirian di sini, bapak ibu pulang. Apa namanya saya? Berarti saya butuh nggak sama jamaah? Butuh nggak sama jamaah? Butuh. Maka saya harus punya belayan, rasa kasih sayang pada umat. Betul? Ente butuh nggak sama ustadz? Butuh. Ya nggak ada ustadz, lu mau ngaji sama siapa? Yang ceramah kagak ada, lu prototin bangku aja sini. Ngapain? Kita ada semua orang sang. Maka Islam, Allah yang menciptakan kita bilang jangan kali saling meremehkan. Semua orang punya peran. Betul? Dan semua orang butuh peran orang lain. Orang sakit aja sama orang sehat saling butuh. Cuman kelihatan aja orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Padahal mah yang butuh bukan cuma orang sakit butuh dokter. Dokter juga butuh banget sama orang sakit. Emang dokter dapat duit dari mana kalau nggak orang sehat semua coba? Lah, tukang obat nggak bakalan laku dagangannya orang sehat semua mah. Betul? Kebayang nggak kalau tukang obat sama dokter jam 3 start sholat tahajud? Habis sholat tahajud yang angkat tangan, ya Allah tambahkan rezeki saya. Coba maksudnya apa coba? Yang ngomong dokter, ya Allah tambahkan rezeki saya. Yang doa dokter coba. Yang doa tukang obat. Apa maknanya coba? Makanya kadang-kadang saya bilang kalau lagi ada wabah ini doa dokter lagi diijabah ini. Makanya hidup nggak boleh ngeluh. Sampai orang mati sama orang hidup masih saling ada interaksi. Orang mati nggak bisa mandi dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai baju dibungkusin. Orang mati nggak bisa gali kubur, digali kuburnya digaliin. Nggak bisa datang ke kuburan sendiri digotongin. Udah di depan kuburan masih nggak bisa masuk, dimasukin. Itu yang mandiin, yang makain baju, yang gotong, yang gali, yang masukin. Itu saya pastikan orang hidup semua. Betul? Iya. Itu artinya orang mati butuh adanya orang hidup. Tapi apa cuma orang mati yang butuh orang hidup? Tidak. Orang hidup juga butuh orang mati. Minimal tukang kain kafan. Tukang kain kafan di pasar coba perhatiin. Kalau kagak ada yang mati, apa yang dia mau jual? Coba. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita meninggal. Kita yang sedih, kita boleh nangis. Tukang kain kafan bersenang. Semakin banyak yang mati, semakin bagus. Kan begitu. Betul?
tukang gali kubur. Kadang ustadz juga bisa begitu. Iya, amil. Kalau lagi musim mati kan senang juga. Baru malam 3 hari di sini, yang sambung sebelah udah mati lagi. Ya, nyambung tahlil setengah bulan, mati lagi sono. Sebulan tahlil terus, lumayan. Perbaikan gizi. Hidup ini makanya tuh kata Nabi, ya. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling bermusuhan, jangan saling marahan, jangan saling membelakangi, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Ini potongan kayak begini dikorek-korek, kagak dikorek aja muncul. Agama ngajarin kalau kau lihat aib saudaramu tutup aib saudaramu, jangan dibongkar-bongkar. Ini bener banget bongkar dia nih. Bukan nanya sama temennya, orang kagak tahu, dia tanya, dia pancing. Lu tahu nggak si Anu? Lu tahu nggak si Anu kasusnya? Lah kagak, lu belum ngomong. Ini jangan ngomong-ngomong orang-orang ya. Ini mah lu doang ngomong sama lu. Padahal udah 100 orang diomongin, ngomongnya begitu. Kalau pengen selamat jangan suka bongkar aib orang. Udah tahu tutup. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang nutup aib saudaranya nanti kekurangannya ditutup oleh Allah hari kiamat. Tapi kalau nanti suka bongkar aib saudaramu sendiri, Allah akan bongkar semua kekuranganmu nanti hari kiamat. Mau? Gak nyambung bocah. Manusia model kayak kita mau pendungan kekurangan, gak usah dicari-cari, yang ada aja udah kelihatan. Makanya Nabi suruh tutup, jangan ngorek-ngorek. Amanda Manopo cantik pak. Kenal Amanda Manopo? Ariel Tatum kenal? Betapapun cantiknya Amanda Manopo, betapapun cantiknya Ariel Tatum, betapapun mungkin cantiknya kata anak-anak ABG Fuji, betapapun gantengnya Raffi Ahmad, betapapun kerennya Ariel Noah, kalau ente korek hidungnya pasti ada upilnya. Itu. Iya, makanya jangan suka Ibu kan dandan kan buat nutupin kekurangan kan? Iya. Kita udah tutup, udah ditutup. Gitu. Ini kalau urutan surah Al-Hujurat ayat 11-12-nya tuh saya mau sebutin dulu nih tadi. Satu, jangan suka ngeremehin orang. Yang kedua, jangan suka mencela orang. Yang ketiga, jangan suka manggil orang dengan gelaran yang buruk. Panggil dengan panggilan yang menyenangkan. Jangan suka singgung perasaannya, gitu kan? Yang keempat, jangan buruk sangka. Kemudian yang kelima, jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Dan yang keenam, jangan suka ghibah. Wala yaktaba'dukum ba'do, jangan suka ngomongin pengen bersaudara tapi satu hari aja nggak ngomongin orang meriang awaknya, bagaimana? Ini kadang-kadang saking lancarnya ngomongin orang kagak berasa lakinya dewek diomongin pak. Bapak sering diomongin pak sama bini bapak. Bini bapak kalau saya korek-korek nih, kalau saya pasti ngaku dia. Dia ngomong sama temennya, enak empoma lakinya, rajin kerjanya, pinter banget lagi, makanya duitnya banyak, mana orangnya bares, enak empoma punya laki kayak begitu. Awalnya ngomong begitu, muji laki orang. Kan temennya balik, "Meng laki lu ngapa?" Dia ungkap, "Ya kok laki saya mah sama laki empo bedanya bayana sama was umur. Makan doyan po, mana tidur mulu, kerja males, mana goblok po lagi saya." Ini ada ibu-ibu gini pengen masuk surga, surganya lewat mana? Masya Allah. Nanti ditutup ayat 13-nya.
Itu semua dikunci pada kalimat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita dijadikan berbeda-beda ini menjalankan tugas dan peran kita masing-masing untuk saling berinteraksi, bergaul, memberikan kontribusi terbaik. Maka yang terbaik diantara kamu bukanlah orang kaya, yang terbaik kamu bukanlah orang yang paling pinter, yang terbaik diantara kamu bukan yang paling ganteng, bukan. Yang terbaik adalah yang paling takwa kepada Allah. Takwa itu sempurna, maksudnya relasi ke Allah baik, kepada manusia juga baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ahabbun nas indallah, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang hidupnya paling banyak mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang. Bu, nanti kalau kita mati, tetangga kita bersaksi bahwa kita orang baik, gak usah banyak-banyak bu, 40 orang aja bersaksi. Ya, dia bilang, ya Allah, saudara saya meninggal, sedih saya kehilangan orang baik. 40 orang ngomong kayak begitu bu, insya Allah sorga bu jalan kita insya Allah. Tapi kalau ibu jahat banget jadi orang, brengsek banget, kampung lagi damai-damai ada dia ular bedudak, suka ngandung-ngandung domba, orang pada awet-awet, pada akrab-akrab, jerusak semua, berantem orang sekampung. Pas dia mati orang pada syukur, alhamdulillah biang kerok mati. Dan orang semua bersaksi, ibu brengsek. Berat bu, berat. Makanya mulai ini hari berusahalah jadi orang baik, supaya nanti hasil kita mati, orang-orang tetangga kita, saudara kita bersaksi kalau kita orang baik. Dan orang kalau baik, kalau dia mati tanpa diminta orang pasti akan doain dia, pasti, gak usah diminta, pasti dia doain. Tapi orang brengsek jangan ngarep mati didoain, masih hidup aja sumpahin mampus sama tetangganya, pasti itu. Saya ini ceramah kemana ini maunya ini? Panjang ini udah sejam setengah. Terus bu, capek. Masya Allah. Ya, mumpung lagi dikasih kesempatan di kampung ini. Saya makanya tanya, Bapak kuat nggak dengerin? Tuh, situ yang dengerin aja capek, bagi saya. Nih, yang terakhir udah. Ra'aitun nas yudhilluna anfusahum fi talabir rizq. Aku melihat manusia di mana-mana menjatuhkan dirinya dalam kehinaan ketika mencari rizki. Banyak orang yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan rizkinya Allah dengan cara yang melanggar aturan, melanggar hukum. Bukan hanya sekedar menipu dan berbohong, melacurkan diri pun dilakukan demi mendapatkan dunia. Intelektual melacurkan intelektualitasnya demi mendapatkan dunia. Bahkan orang saling bunuh satu sama lain hanya gara-gara ingin mendapatkan dunia. Ini alam semesta, dunia global pada perang, itu urusannya nggak jauh pak, urusan gegares semua. Muaranya cuma di situ. Ya. Ini orang pada rame-rame di mana sekarang itu? Jumat aja, Jumat sekarang jalanan mana pada macet. Dulu saya masih nerima khotbah jauh-jauh, sekarang udah kagak nerima. Kenapa? Saya pernah gagal sembahyang Jumat, boro-boro Jumat saya boro-boro jadi khotib, sembahyang aja kagak, saya akhirnya kebetulan macet. Katanya Indonesia mayoritas muslim, kenapa hari Jumat malah jalanan pada macet? Yang sembahyang yang mana ini? Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau diperasa-perasa semuanya, apa yang dia cari coba? Apa yang dia cari? Duit. Sampai ada yang berangkat ke Kamboja, pulang tinggal nyawa, jeroannya udah kagak ada. Nyari duit sampai kayak begitu. Betul? Kan sedih kita. Dunia diudak-udak sampai kayak begitu, dapat kagak. Kalaupun dapat juga nggak bakalan banyak. Kalaupun banyak juga pasti gak bakalan puas. Dunia mah gak ada ujungnya. Pengen jadi orang kaya? Pengen nggak? Ngomong aja yang jujur. Saya juga pengen. Tapi gak usah maksa. Merasa urat susah mah udah. Gampang cara nandain orang susah mah. Dengan kalkulasi siklus 7 tahunan, berhenti di angka umur 42, ente masih belum ketemu jalan hidup, udah susah, udah
Apalagi sampai umur 50 nih, ya, umur 50 masih susah aja. Udah, ente mendingan cari ilmu sabar aja udah sampai mati udah. Nggak akan ada cara perubahan signifikan udah. Oh, kerja juga dari pensiun. Mau ngelamar kerja kemana umur 50? Daftar transmigrasi dikasih 2 hektar. Apa yang lu mau kerjain? Boro-boro macul di rumah aja lo kagak kuat. Nih umur begini udah jangan ngimpi pengen kaya, nggak usah. Pokoknya bagaimana selamat dari fitnah dunia, mati husnul khotimah, udah itu aja proyeknya. Masih mau nyari kaya aja. Orang mau kaya kagak kaya kelihatan di umur 42 itu. Ada ciri-cirinya udah. Kagak percaya saya ngomong begini, bapak ntar pulang pereksain di kampung bapak. Orang berubah nasib di umur berapa? Nggak percaya dibilangin. Mereka mereka aja. Kenapa sibuk mikirin dewek? Benar. Nih ibunya suaminya udah di atas 50. Udah bu jangan maksa-maksa. Bang ini bang enggak usah udah bu udah. Terima nasib aja udah. Ibadah aja udah. Ya kali-kali kan nanti Allah kasih lewat jalan lain, tidak lewat situ. Kali punya perawan, punya mantu orang kaya, lumayan. Ketemu, tadinya pengen pergi haji, boro-boro pergi haji. Ternyata punya mantu orang kaya. Alhamdulillah. Kan kalau Allah udah berkehendak jalannya bisa nggak? Bisa. Tapi maksudnya apa? Kita hidup bukan nyari dunia. Hidup ini di dunia untuk mencari akhirat. Gitu. Itu jangan pakai ilangan, jangan menghinakan diri. Kewajiban jalankan. Silakan Anda rajin, tapi jangan los. Makanya Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu ngasih 5 rumusan. Ini saya mau tutup nih biar selesai. Kakak selesai saya ngomong ini begini saya. Gak rapi-rapi jadinya. Abu Lais As-Samarqandi itu ngatur begini, kita supaya jangan jatuh dalam kehinaan. Kita mencari rezeki tetap dalam kemuliaan. Yang kita dapatkan pun itu sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Pegang 5 prinsip. Yang pertama, Allah yuakhir syai'an minal faraid wala yanqusa minha. Jangan tunda-tunda kewajiban dan jangan kurang-kurangi kewajiban. Betapapun kau sibuknya dalam usaha dan kerja duniamu, kewajibanmu kepada Allah jangan sekali-kali ditunda. Paham sampai situ Pak? Paham doang, paham. Dua. Jadi lupa ini. Allah yu'dhiya ahadan min khalqillah. Silakan Anda mau kaya, silakan Anda mau untung, tapi jangan suka ganggu dan nyakitin serta ngerugiin orang lain. Hati-hati tuh, patok digeser-geser, berangan. Yang ketiga, Allah ya jahadan nafsu jiddan. Jangan kematikan ngoyo, tahu ngoyo? Ngotot sungsang sumbel, jungkir balik kaki buat pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Itu namanya ngoyo. Standar aja, biasa aja Pak. Nggak usah semua waktu kita habis hanya urusan duit. Pulang kerja, malam giliran ngaji, jatah belum sempat masih ada tarikan. Ya, kayak kagak. Hei, jangan merasa urat kaya mah kaya. Orang kalau uratnya kaya, sampah aja pegang jadi duit. Tapi uratnya bengkok, duit dipegang ludes. Oh benar. Ini kata Ibnu Athaillah, kalimatnya indah sekali Pak. Tapi kalau saya terjemahin pakai bahasa Betawi, telak nih. Kalimatnya bagus sekali, indah. Bapak mau saya terjemahin bahasa Indonesia yang bagus sampai bahasa Betawi yang telak? Jangan marah tapinya. Dengerin baik-baik. Kata beliau Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka, ngototnya kamu, bersungguh-sungguhnya kamu pada perkara yang sudah dijaminkan Allah untukmu, yaitu rizki. Kamu ngotot mencari rizki. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan lalaimu terhadap kewajiban yang dituntut, yaitu ibadah. Rizki ente mati-matian,
ibadah sembarangan dalilun alantimasil basirati minka, itu menjadi bukti bahwa mata hatimu sudah tertutup alias goblok bin tolol. Nah itu Betawi itu bahasanya tuh, ngerti kan? Begini, kalau udah dijamin mah pas sesuatu udah dijamin nyantai dong gitu, udah dijamin ini. Sementara yang belum dijamin nasib kita di akhirat, ibadah yang dituntut itu harus kita ngotot, sungguh-sungguh, beres urusan. Bang, ini mah ibadah lalai, gara-gara nyari duit, akhirnya agama lepas, iman lepas, dunia dapat kagak, kalau pendapat pasti aja tinggalin, besok mati hilang. Betul? Ibu kalau punya emas tuh, emas ibu, periksa tuh emas ibu tuh. Ibu sayang nggak sama emasnya? Sayang nggak sama emasnya? Kalau sayang ibu jangan mati-matian jagain emas. Ini mak tuh jagain emas kan kuncinya bapak nggak tahu bapak. Ini perempuan kalau udah jagain emas saking sayangnya mak emas. Bapak tahu nggak kuncinya ada berapa? Bisa 7 pak. 1 dompet dari toko emas, 2 kotak perhiasan, 3 laci lemari buat nyimpen, yang keempat lemarinya. Yang kelima kan lemari taruhnya di mana? Kamar dikunci kalau dia pergi. Udah berapa berarti? Kamar di mana adanya? Di rumah. Rumah ada pintunya. Dikunci kalau ada kondangan. Rumah ada pagernya. Ada pintunya. 7. Besok mati besok. Lepas bu emas ibu. Ibu dikuburin, emasnya dicopot, diambil sama suami ibu, dan uang ibu siap untuk melamar janda muda. Emas ibu lepas, sementara ibu disiksa di kuburan karena ibu pelit, medit, kikir, koret, pakhil, pantat kuning. Emas ibu diambil suami ibu, ngelamar janda muda dari Ciputat. Malam Jumat bakal nikah, dan modalnya adalah emas peninggalan ibu. Saran saya bu, daripada emas ibu buat modal ngawinin janda, jauh lebih baik emas ibu mulai malam ini ibu pikirkan baik-baik, apakah untuk menjadikan modal kawin kepada janda ataukah modal untuk ibu masuk sorga. Kalau pengen masuk sorga, besok datengin itu majelis taklim, datengin itu pesantren, datengin itu masjid yang lagi dibangun, serahkan emas ibu ke situ, dia milik ibu abadi nanti di akhirat. Keren nggak? Bagus nggak? Bagus. Kerjain kagak? Dunia mati-matian kita bela-belain. Yang keempat, kagak bisa habis ini ngomong. Wa alla yaqsida bikasbihi illa isti'fafan li nafsihi wa 'iyali. Usaha kita di dunia ikhtiar kita itu sekedar menjaga kehormatan kita, menutupi kebutuhan diri dan keluarga kita agar kita tidak jatuh dalam pandangan orang dan hidup kita tidak menjadi beban orang lain. Kita mencari dunia lalil jam'i wal kasroh, bukan untuk kita koleksi, bukan kita kumpul-kumpulin, dan bukan cuma sekedar kita ingin memperbanyak, tapi kita perbanyak pun untuk lebih banyak berguna bagi orang lain. Kan cakep kalau dikumpulin doang, alladzi jama'a mala wa addadah, disentil sama Allah orang yang hidupnya ngumpulin banda dan ngitung-ngitung banda doang, mati lepas semua. Naudzubillah. Yang kelima wa alla yara rizqahu min kasbih, jangan memandang rizkimu dari usaha, bal minallah, tapi ketika kau dapat, yakinkan rizkimu dari Allah, bukan dari usahamu. Wa yara kasbahu sababan lirizki, cukup dia menganggap usaha itu hanya sebab untuk rizkinya. Kita boleh membuat ikhtiar sebagai sebab jalannya rizki, tapi hakikat yang memberi rizki adalah Allah. Kadang ada suami laki-laki nyari duit, bapaknya nyari duit beruk subuh udah berangkat, beruk maghrib pulang, hasil kagak, duit habis, ludes ongkos, rokok pun habis. Malah bayinya di rumah kagak kemana-mana, rizkinya ngumpul semua. Tetangga ada berapa rombongan tadi pada datang semua, kagak ada yang tangan kosong. Datang nengokin bayi, ada yang bawa ketan tetel, ada yang bawa buras, ada yang bawa kue pisang, ada yang kagak sempat bebikinan beli roti.
Ada yang kagak sempet beli, takut ketinggalan, masukin dia ke dalam amplop. Jalan mau kemana? Tanya sama RT, mau nengokin bayi. Nggak ada yang ngomong, mau kemana ibu-ibu? Mau nengokin babanya bayi. Nggak ada. Semuanya kompak mau nengokin bayi. Tapi anehnya ibu-ibu udah tahu nengokin bayi, ngapa bawa ketan tetel? Kan dia tahu bayi belum makan ketan tetel. Bawa roti. Bayi belum makan roti. Yang lebih aneh pakai bawa duit. Lah bayi belum tahu Alfamart di mana. Akhirnya roti dimakan adenya, ketan tetel dimakan abangnya, buras dimakan emaknya, amplop dibuka sama bapaknya. Dari siang rokoknya udah habis. Pas dibuka ada 100.000, langsung ngacir ke warung tetangga beli samsu 2 bungkus. Coba lihat, hah? Bapak ngempanin bayi apa bayi ngempanin bapak? Jangan suka mengatakan saya ini kaya karena saya rajin. Yang rajin bukan ente doang. Ente pikir orang susah kagak rajin. Tuh saking rajin orang susah sembahyang kagak, ngaji kagak. Enak aja. Kelajaran hanya sebab, kesungguhan hanya sebab. Tapi jangan korbankan duniamu dan kau lupakan Allah yang menentukan segala-galanya. Jelas begitu? Paham sampai di situ? Udah jelas, udah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.